Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Pantai Sepanjang di sekitar tunnel Garam. Nah, perlu dilihat bahwa sebetulnya dengan geliat jalur selatan akan membuat potensi Gunung Kidul ini menjadi naik. Salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan pantai selatan yang tentunya akan dapat digunakan sebagai pintu masuknya roda perekonomian yang ada di Gunung Kidul atau khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dengan adanya pantai selatan yang dipromosikan dengan baik, ada satu semboyan yang namanya Among Tani Dagang Layar yang berubah konsep orang itu melihat pantai itu sebagai pintu masuk semua kegiatan. Dan bisa kita lihat bahwa kegiatan yang ada saat ini adalah bagaimana pariwisata berkembang dan usaha kuliner yang muncul di pantai selatan ini. Salah satu usaha yang berkembang adalah usaha garam rakyat yang menggunakan sistem tunnel. Konsep Among Tani dan Dagang Layar yang dicanangkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku kepala daerah akan selanjutnya dijelaskan oleh pakar kita, Dr. Suwarman Partoswiryo. Saya Suwarman Partoswiryo, saya sebagai pemerhati di bidang kelautan dan perikanan dan kebetulan juga sebagai dosen di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan konsep Among Tani Dagang Layar. Jadi konsep Among Tani Dagang Layar itu di tahun 2012 sampai dengan 2017 itu sebagai visi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Among Tani Dagang Layar, putar kemudi ke visi maritim, pantai selatan menjadi halaman depan, pantai selatan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Di mana pantai selatan DIY itu mempunyai panjang 135,2 km yang terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, itu panjangnya kira-kira sekitar 34, kemudian Pantai Bantul itu ada 17 km dan Pantai Gunung Kidul yang terpanjang itu ada sekitar 94 km. Kemudian mengenai Among Tani Dagang Layar itu diharapkan bahwa masyarakat DIY itu diharapkan sudah saatnya untuk menoleh atau memanfaatkan atau mengelola sumber daya kelautan perikanan yang ada di selatan DIY. Karena potensi sumber daya ikan di selatan DIY itu sangat besar karena ada banyak komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Tahun 2017-2022 ini kan visi DIY itu adalah menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Dari keindahan Pantai Siung ini, para petani garam melakukan penyedotan air laut menggunakan pipa-pipa yang diarahkan ke bibir laut, ya, dan kemudian air itu dialirkan menuju ke bak penampungan sementara. Pipa-pipa ini diletakkan di terumbu karang yang relatif tinggi dan curam yang tentunya sangat membahayakan mereka. Nah, kondisi ini yang merupakan permulaan dalam proses pembuatan garam di Pantai Siung. Setelah air tiba di bak penampungan sementara, ditunggu sampai volume tertentu dan kemudian dibantu dengan pompa untuk dialirkan ke tunnel. Nah, air ini dialirkan dari bak penampungan sementara menuju tunnel
yang berjarak kurang lebih 600 meter. Dapat dilihat di sini, ini adalah sistem tunnel pembuatan garam di Pantai Siung, di mana air nanti akan masuk di dalam tunnel sini dan kemudian mengalami proses pengeringan sampai mencapai kadar garam yang telah ditetapkan dan kemudian bisa dipanen. Nama saya Suroyo, dari instansi pemerintah Kelurahan, mendampingi teman-teman pengelola tunnel garam di Pantai Siung. Nami kulo Suraji selaku pengelola garam Siung. Nami kulo Sumiarso, kulo sebagai pengelola garam dari Pantai Siung. Nami kulo Lusianto, kulo ugi tumut mengelola garam Pantai Siung. Perlu kami sampaikan bahwa di Kelurahan Purwodadi, khususnya di Pantai Siung dengan lokasi di Mudal, adanya tunnel garam yang dari Kementerian Kelautan. Beberapa potensi yang sudah kami pahami bahwa laut di Pantai Siung airnya bisa menjadi diolah menjadi garam yang hasilnya cukup lumayan baik. Namun ada beberapa kendala yang dialami oleh kawan-kawan di lapangan dalam kegiatan baik pengangkatan air maupun perawatan tunnel. Mungkin beberapa kendala yang dialami oleh kawan-kawan terkait dengan diesel maupun dengan tunnel nanti disampaikan satu persatu oleh pengelola yang mungkin lebih paham detailnya. Iya, masalah diesel untuk penyedotan air dari Pantai Siung ke tunnel itu ada kendala, Pak. Kendalanya apa? Kadang-kadang kami bertiga ini ngangkat air dari dieselnya nggak kuat ngangkat. Terus yang kedua, kemungkinan besar itu apa ya, dari diesel sendiri sepertinya mungkin kurang mampu ya Pak ya, kurang mampu untuk langsung ke nyedot air langsung ke tunnel, itu mungkin kurang mampu. Karena apa? Kami sendiri juga diberi mesin pengangkat air, itu ada dua, yang satu ngangkat ke tampungan, terus yang diesel kedua langsung ke tunnel. Nama saya Wahyono, dari Desa Kemadang. Kalau tempat usaha garam ini di Pantai Sepanjang. Ini Pantai Sepanjang ini termasuk pantai yang bersih, bagus. Dibuktikan dengan kadar PE-nya yang dari air laut sudah di angka 3 derajat PE. Itu bagus karena di tempat lain untuk mencapai 3 derajat baumeter itu mungkin membutuhkan waktu 1 minggu. Keunggulannya di sini itu, sehingga kita membuat garam di lokasi ini. Dengan adanya produksi garam di Pantai Sepanjang ini, saya harapkan itu sangat
bermanfaat, bisa mendongkrak ekonomi. Selain di Pantai Sepanjang sendiri adalah tempat wisata, kita itu penjualan garamnya itu juga kita berpeluang besar karena tempat wisata. Dengan itu peningkatan ekonomi melalui garam itu sangat kita harapkan, ingin kita buktikan itu. Di sini kita menjelaskan pengukuran kadar BE di tahap awal pembuatan garam. Air habis dinaikkan dari laut, diendapkan selama 1 malam di penampungan, terus ini dialirkan di kolam tahap awal. Nah, ini di alat menunjukkan 3 baumeter di tahap awal. Ya, ini proses pengayaan, tujuannya untuk memisahkan garam yang kualitas besar dan garam kualitas yang kecil. Kita masih menggunakan alat manual ayaan dari bambu. Nah, ini mendapatkan hasil garam untuk spa ini. Kita akan bicara masalah life cycle assessment yang digunakan pada produksi garam, khususnya di Pantai Sepanjang yang menggunakan sistem tunnel seperti yang Anda lihat di sini. Air laut itu diangkat, disimpan di sana, kemudian nanti akan dialirkan ke tunnel ini. Nah, selama di proses di dalam tunnel ini, air laut dipanaskan menggunakan tenaga sinar matahari dan manusia sebagai operator. Nah, oleh karena itu dari jumlah tunnel yang ada di sini, kita juga akan bisa melihat berapa sih kadar garam yang akan berubah dari waktu ke waktu. Nah, salah satu contohnya adalah di dalam tunnel ini. Di dalam tunnel ini, Anda bisa melihat di sini di tunnel 2 kadar BE atau kadar garam antara 6 dan 10. Sedangkan di dalam air laut yang ada di Pantai Sepanjang dimulai dari 3. Nah, ini kurang lebih sekitar 2-3 minggu yang ada di sini. Nah, di dalam proses pemanasan ini air diuapkan dan garam akan tertinggal di sana. Oke, kita melihat di tunnel berikutnya. Ini adalah tunnel yang berisi larutan garam yang sudah berusia lebih dari 2 atau 3 minggu, sehingga Anda nanti bisa melihat bahwa di tunnel pengkristalan ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi jumlah BE itu yang antara 26 sampai 30 itu adalah untuk garam spa. Kemudian yang 25-29 untuk konsumsi, dan kalau lebih dari 30 kadar BE-nya itu biasanya digunakan untuk makanan ternak, untuk campuran makanan ternak. Kalau kita bicara masalah social assessment pada industri garam ini adalah untuk melihat bagaimana garam yang ada di sini, produksi ini bisa memberikan nilai positif ataupun negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitar, dan juga potensi apa yang bisa diperoleh dari situ. Hal ini akan dimulai dari pengadaan bahan baku, tadi seperti pengadaan dari air laut, kemudian proses pengeringan, kemudian proses pengkristalan, dan sampai ke proses industri di mana nanti diperoleh garam konsumsi yang sudah dengan kehalusan yang sama. Kalau kita sudah mendapatkan garam halus siap dikonsumsi atau dikatakan garam meja, itu kemudian disiapkan untuk dikemas dan juga nanti didistribusikan kepada konsumen. Nah, semua kajian yang menggunakan social life cycle assessment ini akan memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan ataupun pemerintah bagaimana mengorganisir atau bagaimana mengelola industri garam rakyat di Pantai Sepanjang ini atau di Gunung Kidul secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi dan ramah dengan lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai penutup dari video ini yang berjudul Among Tani Dagang Layar di tahun ini, kita bisa melihat perkembangan pantai selatan
daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Gunung Kidul, telah memberikan dampak positif tidak hanya di dalam pariwisata, kuliner maupun yang lainnya, akan tapi juga peningkatan produksi garam yang diproduksi berdasarkan air laut yang dinaikkan di atas, sehingga ke depan maritim menjadi salah satu upaya untuk membuat DIY itu menjadi semakin lebih baik dan lebih dikenal, dan juga memberikan pendapatan yang lebih bagus bagi para masyarakatnya. Dengan adanya peningkatan pariwisata dan juga kuliner maupun industri garam rakyat yang ada di Gunung Kidul ini diharapkan bisa memberikan tambahan pendapatan perekonomian di dalam masyarakat Gunung Kidul secara keseluruhan dan juga pada masyarakat di sekitarnya.